Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ciri dari negara maju ialah pada tingginya kesadaran rakyat dalam membayar pajak. Jika dipresentasikan kurang lebih mendekati 100% apabila di Indonesia bisa mencapai paling sedikit di angka 50%. Tentunya Indonesia akan lebih maju dari sekarang. Untuk itu, pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam hal perpajakan. Tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak dapat dikatakan berhasil apabila realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, oleh karena itu, kami akan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Melalui video ini, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Indi Deswita Giovan Damanik nomor urut 2. Saya Nadine Wardani Boru Samosir nomor urut 28. Jalan ini, sistem lalu lintasnya, jembatan, puskesmas, listrik, pendidikan, bahkan subsidi BBM itu semua berasal dari pajak. Akan tetapi di Indonesia kesadaran membayar pajak masih sangat rendah. Ada banyak faktor pendorong alasan masyarakat enggan membayar pajak. Yang pertama, faktor ketidakpercayaan terhadap petugas pajak. Atau bahkan mereka sama sekali tidak tahu tata cara pembayaran pajak. Nah, kali ini saya akan membahas pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau untuk membiayai pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan perkembangan suatu negara. Untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan berbagai pengeluaran rutin negara diperlukan dana yang berasal dari pajak. Menurut Profesor Dr. Haji Rahmat Sumitro, SH, pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan surplusnya digunakan sebagai public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Fungsi pajak secara umum ada 4. Yang pertama, fungsi budgetir. Fungsi pajak sebagai budgetir artinya pajak berfungsi sebagai sumber pemasukan keuangan negara yang digunakan untuk berbagai pembiayaan atau pengeluaran rutin dan pembangunan negara sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi pajak sebagai mengatur artinya pajak berfungsi sebagai alat kebijaksanaan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu sehingga pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih baik melalui kebijaksanaan pajak. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Fungsi pajak sebagai stabilitas yang artinya pajak berfungsi untuk mengatur stabilitas harga dalam negeri sehingga inflasi bisa dikendalikan melalui kebijakan pajak terhadap komoditas tertentu. Yang keempat, fungsi retribusi pendapatan. Fungsi pajak sebagai retribusi pendapatan artinya pajak yang dikumpulkan melalui penghasilan masing-masing orang atau dalam hal pengenaan pajak progresif yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan seluruh kepentingan umum sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Ini dia manfaat membayar pajak bagi masyarakat. Yang pertama, infrastruktur dan fasilitas umum. Pembuatan jalan, pembangunan jembatan, sekolah, jalan tol, hingga rumah ibadah merupakan beberapa jenis infrastruktur dan fasilitas umum yang telah dibangun dari sebagian alokasi dana penerimaan pajak. Jika sebagian besar masyarakat tidak disiplin dalam membayar pajak, maka tentunya pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, fasilitas pendidikan. Pajak juga digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Program-program pemerintah dari segi pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar, beasiswa bidik misi, dan bantuan operasional merupakan deretan manfaat membayar pajak dari sektor pendidikan. Tidak semua masyarakat Indonesia yang ekonominya menengah ke atas. Pasti ada saja anak-anak di Indonesia yang orang tuanya tidak mampu memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Oleh karena itu,
Mari kita membantu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak bangsa dengan rutin membayar pajak. Yang ketiga, transportasi umum. Tersedianya fasilitas angkutan umum di setiap wilayah merupakan salah satu manfaat membayar pajak. Pemerintah menyediakan fasilitas transportasi umum yang baik, nyaman, serta harga yang terjangkau untuk masyarakat guna mengatasi kemacetan serta masalah terkait angkutan umum lainnya. Hei, jangan jadi orang yang egois, tidak mau bayar pajak tapi mau fasilitasnya. Yang keempat, fasilitas kesehatan. Sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan pada bidang kesehatan. Selain itu, membayar pajak juga berguna untuk meningkatkan pelayanan dan mutu rumah sakit serta pembiayaan jaminan kesehatan nasional atau Kartu Indonesia Sehat bagi peserta penerimaan bantuan iuran PBI. Lalu yang kelima, keamanan dan ketertiban. Merasakan keamanan dan ketertiban di tempat tinggal sendiri merupakan hal yang sangat penting. Dana penerimaan pajak digunakan untuk pengadaan senjata atau kendaraan tempur serta melakukan modernisasi di segala aspek keamanan darat, air, hingga udara. Sebenarnya tidak hanya itu manfaat membayar pajak. Ada begitu banyak manfaat pajak tanpa kita sadari telah kita nikmati. Oleh karena itu, jangan mau disebut sebagai orang yang tidak tahu malu. Tidak mau membayar pajak tapi mau menikmati fasilitasnya. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pemerintah harus memikirkan strategi supaya masyarakat sadar akan pajak. Yang pertama, pemerintah mencoba untuk terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak. Dan yang kedua, lebih mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. Nah, apakah sekarang kalian sudah sadar dan peduli terhadap akan pentingnya membayar pajak terhadap pembangunan ekonomi negara? Ayo wujudkan masa depan Indonesia yang gemilang dengan bela negara melalui sadar pajak. Orang bijak, taat pajak. Terima kasih. Dadah. Sadar pajak, ayo kita tanamkan dari sekarang demi masa depan. Sadar pajak untuk kejayaan kita dan juga rakyat Indonesia. Sadar pajak dalam pendidikan. Kami bangga, kami pembayar pajak. Tanpa pajak, negara takkan ada. Kita pasti jadi bangsa mandiri jika pajak kita sumber utamanya. Yang kaya rela membayar lebih banyak agar yang lemah dapat segera kuat. Hingga bersama kan cepat sejahtera jadi bangsa yang